Kumus kembali hadir di salah satu kampung yang memang yang lagi viral soal dugaan pengusiran yang dikaitkan dengan politik pileg di Kabupaten Pandeglang. Tiga komisioner ataupun koordinator divisi, ketua dan dua anggota bersama notolensi kami melakukan kajian awal terlebih dahulu. Setelah melakukan kajian awal, kemudian kami melakukan tugas investigasi, turun ke lapangan. Langkah Bapak yang sudah dilakukan dalam penanganan hal ini, Pak? Baik, terima kasih Bang Gumis. Sejak diterimanya informasi pengusiran warga itu, kami sudah berlapor kepada pimpinan dan kami sudah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk pimpinan Pak Kapolres. Tanggapan saya sih karena kita fokus di bidang sosial ya di Karang Taruna, yang dimana memang terkait hal ini juga miris ya, karena mungkin inilah salah satu bentuk kekurangan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat. Saya Ian dari Sentra dari Pakuan Bogor, Kemensos. Kami ke lokasi menindaklanjuti berita terkait ada 2 warga yang diberitakan digusur. Kita menindaklanjuti ya, merespon kasus pemberitaan viral di kampung Tegal Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan saat ini sedang berada Kecamatan Pagelaran untuk menindaklanjuti dugaan temuan pelanggaran pemilu pada peristiwa pengusiran warga di Pagelaran. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus langkah channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Perkenalkan, nama saya Nana Lesmana SHI, kebetulan membidangi koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Panwaslu Kecamatan Pagelaran. Nah, ini menarik Bang, kita bincang-bincang terkait masalah yang lagi viral nih, khususnya di wilayah kerja Bapak di Pagelaran. 2 hari 3 hari ini lagi ramai dibicarakan publik soal adanya dugaan pengusiran oleh salah satu oknum relawan dari caleg. Baik, terima kasih Bang Kumis. Jadi dapat kami sampaikan, kemarin kami mendapatkan informasi awal dari salah satu perwakilan masyarakat desa Pagelaran, kemudian kami terima, kemudian kami setelah mendapatkan informasi awal itu, kami tiga komisioner ataupun koordinator divisi, ketua dan 2 anggota bersama notolensi kami melakukan kajian awal terlebih dahulu. Setelah melakukan kajian awal, kemudian kami melakukan tugas investigasi, turun ke lapangan. Tugas investigasi ke lapangan itu kami menemui beberapa pihak untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait dengan dugaan-dugaan indikasi pelanggaran pemilu. Gitu. Sudah ada beberapa pihak yang kami datangi, sudah ada beberapa atas nama yang memang disebutkan di situ. Kami datangi dan kami dimintai keterangan. Nah, terus dari hasil investigasi di lapangan, apakah sudah ada gambaran sebuah keputusan untuk persoalan itu? Terkait dengan gambaran dan nanti hasil kesimpulannya dari investigasi di lapangan, kami sudah menemukan titik terang, gitu ya. Setelah kami hasil investigasi di lapangan, nanti kami setelah itu akan mengkaji kembali. Ya, bersama 3 komisioner akan mengkaji kembali hasil daripada investigasi tersebut, gitu. Apakah masuk pada indikasi dugaan pelanggaran pemilu, gitu ya? Apakah tidak, gitu. Tapi kami hasil investigasi lapangan kemarin itu, saya kira sudah cukup untuk bisa kami putuskan nanti di pleno nanti. Nah, terus kami informasikan saat ini Bang Kumis sudah nyampe di kantor Polsek Pagelaran setelah dari Panwaslu untuk sedikit bincang-bincang dengan Bapak Kapolsek terkait persoalan yang lagi viral, adanya pengusiran warga miskin yang dikait-kaitkan dengan isu politik. Dan nanti bagaimana perbincangan Bang Kumis Berbagi dengan Bapak Kapolsek, ikutin terus dari Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Selamat siang Pak.
Selamat siang Bang Kumis. Pak, mohon izin ya. Ini nampaknya pagelaran ini lagi sek ini beritanya terkait adanya dugaan pengusiran warga miskin di wilayah hukum Bapak nih yang dikait-kaitkan dengan pemilu, terutama politik pileg di Kabupaten Pandeglang. Nah, beberapa warga dan Panwas pun Bang Kumis sudah wawancarai terkait pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggarannya. Tetapi ada sejumlah warga pun mempertanyakan tentang kondisivitas keamanan lingkungan yang di wilayah hukum kerja Bapak. Pak, langkah-langkah apa nih Bapak yang sudah dilakukan dalam penanganan hal ini, Pak? Baik, terima kasih Bang Kumis. Sejak diterimanya informasi pengusiran warga itu, kami sudah berlapor kepada pimpinan dan kami sudah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk pimpinan Pak Kapolres dalam hal ini. Polsek Pagelaran sejak menerima laporan telah mendatangi tempat kejadian, di mana pada saat tiba di tempat kejadian rumah memang sudah rata dengan tanah, sudah dibongkar ya Bang Komis ya. Kemudian kami juga mengumpulkan kedua pemilik rumah itu beserta dengan Mbak Binsa, Mbak Bimas, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah sesuai dengan isu-isu yang berkembang. Dari hasil wawancara yang kita laksanakan bersama tersebut, kemudian diketahui bahwa atas nama Pak Armin mengatakan rumahnya sudah mulai mau roboh Pak. Kalau hujan kami kemudian sering tidur di musola. Nah, kemudian dia diajak oleh adiknya untuk mengisi rumah adiknya. Ya walaupun memang sekarang ini belum 100% jadi. Hanya memang momennya pas waktu selesai pemilihan. Kita sudah tanyakan kepada mereka bahwa tidak ada keterkaitan dengan pemilu. Nah, lebih dulu dia membongkar rumah itu memang dibandingkan dengan Pak Anta. Kemudian Pak Anta juga sama, kita tanyakan apakah ada berkaitan dengan pemilu. Dia menyampaikan tidak Pak, memang kami punya rencana untuk pindah. Atas permintaan pindah dari pemilik lahan, dia juga sudah menerima untuk segera pindah karena dia juga menyadari bahwa itu memang tanah milik orang lain. Maaf saya potong Pak, karena ini sudah beredar di berita nasional juga terkait adanya dugaannya pemilu tentang intimidasi ataupun pemaksaan untuk menyerahkan dokumentasi foto atau video di saat mencoblos kepada pileg tertentu oleh oknum relawan ataupun istilah tim ses lah. Menurut Bapak bagaimana itu Pak hasil ini? Dari hasil wawancara yang kita lakukan bersama itu, kalau Pak Armin udah nggak ada tuh, ya nggak ada intimidasi untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu caleg atau partai. Pak Anta juga menyatakan bahwa kaitan perpindahan ini tidak ada kaitannya dengan pemilu. Adapun beliau memang sempat didatangi mengarahkan untuk memilih, tapi tidak ada intimidasi. Dia mengatakan tidak ada ancaman kalau tidak memilih ini kemudian harus pindah dari tempat ini misalkan. Itu fakta ya, silakan ditanyakan kepada orangnya langsung. Yang kami terima kata-kata itu memang dari orangnya langsung, bahwa tidak ada itu ancaman kalau kamu gak milih ini maka kamu pergi dari tanah ini, harus bongkar rumah ini, tidak ada itu. Nah, kalaupun ada indikasi-indikasi intimidasi, ancaman untuk memilih atau tidak memilih, itu kan menjadi ranah pidana pemilu. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan Panwaslu untuk silahkan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kaitan dengan ranah pidana pemilu, Bawaslu dan Panwaslu lah yang memang punya kewenangan.
polisi kan nanti hanya nerima laporan dari mereka, dan itu pun posisinya tidak di Polsek. Jadi posisinya memang di Gakumdu yang adanya di Polres. Itu kaitan dengan itu. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemilik lahan yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan dengan pemilu. Dia meminta agar dikosongkan itu karena memang itu tanah kami, Pak. Kami perlu untuk digunakan. Nah, terus jadi mungkin mohon agar semua pihak saling menghargailah atas hak-hak masing-masing. Terus gini Pak, ini warga, karena saya mewawancarai salah satu aktivis juga, ada dugaan pelanggaran pidana umum Pak. Menurut Bapak Pak? Sejauh ini yang kami pelajari belum menemukan adanya pidana umum. Rekan-rekan aktivis juga kami persilahkan untuk berkoordinasi dengan Polres. Kami juga sudah melaporkan kepada Polres, kepada Satreskrim untuk silahkan melihat, menyelidiki kejadian ini, barangkali ada unsur pidana umumnya. Tapi sejauh yang kami lakukan, kami terima dari hasil penyelidikan, tidak ada pidana umumnya di kejadian tersebut. Barangkali ada pesan khususnya untuk keamanan, kondusivitas di wilayah hukum Bapak untuk warga Pagelaran khususnya. Terima kasih. Mungkin atas kejadian ini kita mengambil hikmahnya, semua mengambil hikmahnya, tetapi mohon agar kita sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Pagelaran khususnya, umumnya wilayah Pandeglang. Bagaimana agar sebelum, saat, dan setelah pemilihan ini dilaksanakan, situasi tetap aman, kondusif di wilayah Pagelaran. Mari kalau ada kesalahpahaman, ada suatu permasalahan, kita duduk bersama untuk dapat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat untuk aman dan kondusifnya wilayah Pagelaran. Itu mungkin Bang Kumis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kumis. Selamat siang Kang. Selamat siang Bang Kumis. Kang, mohon izin nih. Ya, siap. Kenapa Bang Kumis perlu ketemu Akang nih? Karena pertama yang Bang Kumis tahu, Akang ini adalah tokoh muda Pagelaran dan juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran. Nah, Kang, akhir-akhir ini 2 hari 3 hari ini kan ini Pagelaran lagi jadi top trending nih di beberapa media terkait pengusiran warga yang diduga gara-gara masalah yang dikaitkan dengan pileg di tahun ini. Barangkali punya tanggapan Kang? Tanggapan saya sih karena kita fokus di bidang sosial ya di Karang Taruna, yang dimana memang terkait hal ini juga miris ya, karena mungkin inilah salah satu bentuk kekurangan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya menghindari disintegritas setelah pemilu itu, dan juga menyikapi pengawasan-pengawasan supaya tidak terjadi tindak pidana kecurangan di dalam pemilu. Nah, ini terjadi di Pagelaran ya, baru sebatas dugaan, tetapi karena pemberitaan media sudah luar biasa ini Bang Kumis, jadi ya tanggapan saya memang miris. Tetapi kita juga bukan kepada ranah nanti pelanggaran pemilunya, tetapi bagaimana nanti menempatkan si warga yang terusir ini mendapatkan tempat tinggal yang layak, karena itu kan hak seluruh warga negara Indonesia. Apalagi saya di Karang Taruna, karena harus memberikan advokasi sosial. Nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak desa, dengan pihak Kesos juga kecamatan, dan juga pihak Dinsos kabupaten, bagaimana si masyarakat yang terusir ini kembali mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, terkait karena di sana mungkin tadi, apakah menurut Kang Iding nih ada perkiraan dugaan pemilunya Kang? Kalau dugaan-dugaan pemilu kan mungkin sudah ditangani oleh Panwas ya. Dugaan-dugaan pemilu itu sudah ditangani oleh Panwas, karena di sini ada 2 konteks, 2 pelanggaran yang memang sangat krusial Bang Kumis. Yang dimana waktu Bang Kumis mewawancari itu, si korban itu atau si warga yang diusir itu menyatakan di situ ada nominal angka yang disebutkan, dan juga di situ ada juga
mendorong warga untuk memvideokan atau mendokumentasi, dan itu adalah satu bentuk pelanggaran, dan mungkin itu percayakan kepada Panwas saja. Mungkin Panwas sudah bergerak atau tidak, saya belum tahu, belum berkoordinasi dengan Panwas karena saya baru melihat di berita-berita saja, Bang Kumis. Adapun yang konteks yang kedua adalah memang dugaan di sini sangat besar dan sangat berat, dan saya dengar juga kemarin dari Komnas HAM juga ada yang memberikan tanggapan terkait itu, memberikan informasi. Beliau itu dari Komnas HAM mau informasi yang lebih jelas terkait hal ini karena memang diduga adanya pelanggaran pidana umum terkait proses menghalangi hak demokrasi dan hak asasi manusianya. Ya memang pengusiran yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada si warga yang menumpang di tanahnya secara kerangka hukum feodalisme itu sah, tetapi kalau diilhami oleh politik karena perbedaan politik, nah itu adalah suatu proses si pemilik tanah untuk menghalangi si warga yang menumpang itu menggunakan hak demokrasi dan hak asasi manusianya. Mungkin itulah yang memang Komnas HAM mempertanyakan kepada kami terkait spesifikasi atau secara realnya kasus kejadian ini, dan kami memberikan jawaban kepada Komnas HAM yang memang hal ini sudah ditangani terkait dugaan pelanggaran pemilunya yang mungkin sudah ditangani oleh Panwascam, dan juga tindak pidana umumnya terkait dugaan pelanggaran untuk menghilangkan hak demokrasi dan hak asasi manusia si warga yang terusir oleh si pemilik tanah. Kata saya cukup itu mungkin ditangani di wilayah kepolisian saja, yang dimana juga kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 97 juga itu tentang Kepolisian Republik Indonesia, itu ada tugasnya di situ terkait melindungi hak demokrasi dan juga hak asasi manusia. Apakah kedepannya nanti akan dilanjutkan atau ada penyidikan lebih lanjut? Mungkin saya cukup nanti untuk di tahapan ini ya, untuk menghindari disintegritas dan konflik sosial berkepanjangan, cukup nanti kita bersama-sama akan mengupayakan restoratif justice saja mungkin. Selamat sore, tentunya Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Di hari ini Senin 19 Februari 2024, Bang Kumis kembali hadir di salah satu kampung yang lagi viral soal dugaan pengusiran yang dikaitkan dengan politik pileg di Kabupaten Pandeglang. Dan perlu kami informasikan, hari ini Kadis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang beserta Kementerian Republik Indonesia hadir untuk melihat kondisi terkini. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan.